The taro plant is a tuber-producing plant. Taro plants are often found in Kamal area, one of which is in Gili Timur village. This is 1,500 square meter land belongs to Abba Buheri. He has been a farmer from almost 50 years old, and now he is currently 70 years old. The process of planting taro begins with planting the seed of taro perpendicularly. The weeding process is usually done each a month. Abba Buheri, in irrigating his plant, used water from derelict wells so that the plant don't lack water. This is taro plants and has a half period of 3 months, and each half produces 3 bags of bags containing 36 kilograms. The price of taro is 500 kilograms. Abba Buheri is assigned by his son to market his house products to traditional markets in Kamal district. The market strategy is designed that Abba Buheri can use to facilitate the sale of taro is to sell taro of online sale through exciting social media. Abba Buheri aside he by his son can do promotion via WhatsApp and Facebook, and also cooperate with other desk outside Kamal to market this taro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to Miss Novi Badrut Tamami as Marketing Management Lecturer of Agribusiness Trunojoyo University, and all my friends, student College of Agribusiness Trunojoyo Madura. In here, I would like to present about marketing management of taro commodity, but first, let's introduce myself. My name is Ririn Kusmawati. With the number study, the last number is 003. I come from Agribusiness Class C and enjoy this presentation. And then is taro commodity potential atau potensi dari komoditas talas. Seperti yang dijelaskan di PPT, taro is the large local food crop in almost all part of Indonesia. Jadi tanaman atau komoditas talas ini merupakan jenis tanaman pangan lokal yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ini belum dimanfaatkan secara sepenuhnya untuk food sufficiency atau ketahanan pangan. Kemudian tanaman ini itu mempunyai potensial to be developed in a food development program, diversification program, because it has a high nutrition content. Jadi tanaman talas ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi program diversifikasi pangan karena memiliki nutrisi yang sangat tinggi di dalamnya. Dan ini dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh De Vries et al. Dalam tahun 1967, dalam Paiki et al. 1998. Jadi produksi talas dalam kalori per hektar itu per harinya itu adalah 46 kali 106 kal per HA hektar atau per hari. Dan ini relatif tinggi daripada padi yang hanya 33 kali 106 kalori per hektar per harinya. Sehingga taro farming is feasible to be developed in dry and agriculture such in Madura. Jadi usaha tani tanaman talas ini itu layak dikembangkan di pertanian lahan kering seperti yang ada di Madura. Dan ini juga dibuktikan oleh penelitian based on the research conduct by Zainal Arifin yang berjudul Pengembangan Tanaman Talas Bentul Komunitas Unggulan pada Lahan Rakyat di Kecamatan Pangatenan Kabupaten Pamekasan
diperoleh nilai RC rasio usaha talas ini adalah sebesar 2,28 bagi petani di Kecamatan Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa talas memiliki potensi untuk dikembangkan dan karena RC rasionya besar, maka usaha tani ini memiliki potensi dan sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, next is customer preference atau preferensi konsumen terhadap komoditas talas. Sebelumnya, according to Coulter 2010, customer preference as a choice of likes or dislikes by someone toward the products, good and service that are consumed. Jadi preferensi konsumen menurut Kotler ini adalah sebagai suatu pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk, barang, dan jasa yang dikonsumsi. And then communicated preference, preferensi masyarakat yang terdiri dari petani, pedagang, dan konsumen to taruh komoditi untuk komoditas talas ini adalah determined by product, price, pledge, and promotion variables. And then preferensi petani dalam menanam talas itu dipengaruhi oleh harga, baik harga produksi maupun harga jual produksi dari talas itu sendiri. Dan ini based on research of Linar Humairo et al. Yang berjudul A Study of People Preference for Taro Compatibility as Local Food Ingredient in West Java Province. Keputusan petani untuk menjual atau panen talas itu dipengaruhi oleh harga jual talas sebanyak atau sebesar 28,21%, dan petani itu cukup mudah untuk mendapatkan sarana produksi. Dan ini dibuktikan dengan presentasi sebesar 53,19%, dikarenakan pasar atau tempat penjualan atau penyediaan sarana produksi itu relatif mudah untuk didapat. Sedangkan untuk variabel promosi, sebaran jawaban petani menunjukkan bahwa informasi harga produk talas itu mudah diperoleh, yaitu sebesar 71,79%. Next adalah preferensi konsumen of trader in selling taro. Jadi menurut pedagang dalam menjual talas itu lebih ditentukan determined oleh pemilihan tempat atau lokasi berdagang. Dan ini based on research by Linar Humairo et al. Yang berjudul Study of People Preference for Taro Compatibility as Local Food Ingredient in West Java Province. Dari 5 pertanyaan on the question, in a respect of pledge, trader agreed that taro commodities membutuhkan tokoh yang strategik dan merupakan komoditas andalan. Dan ini terlihat pada pertanyaan kelima yang mendapatkan skor 12 atau 42,9%. Selanjutnya is consumer preference. Jadi preferensi konsumen berdasarkan dari pelanggan itu mengatakan bahwa harga dan harga talas itu cukup mahal, namun sesuai dengan rasa dan kualitasnya. Ini juga based on the research of Linar Humairo et al. Yang berjudul Study of People's Preference for Taro Compatibility as Local Food Ingredient in West Java Province. Data ini selaras dengan presentasi jawaban konsumen, di mana mayoritas konsumen menganggap talas itu rasanya enak, penampilan fisiknya cukup menarik, tekstur talas yang dimasak lembut dan aman untuk dikonsumsi. Dan ini presentasinya sebesar 55,04%. Selanjutnya adalah customer value atau nilai dari pelanggan itu sendiri. The customer value attached to Aba Bahari Taro commodity in Gili Timur Village. Jadi customer value yang melekat kepada komoditas talas yang dimiliki oleh Aba Buheri ini adalah talasnya itu dijual
memiliki nilai tersendiri. Jadi di mata pelanggan, nilai yang melekat pada talasnya Abah itu adalah rasa, quality, price, pledge. Nah, hal ini yang mempengaruhi keputusan pembeli untuk melakukan pembelian. Customer value is created only from agriculture product from Taro commodities. There is no special processing. Jadi tidak ada spesial proses atau pengolahan lagi untuk komoditas talas, karena Abah Bu Heri itu hanya menjual talasnya itu berupa buahnya atau umbinya tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Nah, untuk strategi menciptakan customer value bagi konsumen adalah implied customer value that can be done is that the roasting taro cannot only be sold in the form of fresh product. Jadi tidak hanya menjual pada produk yang hasil panen aja, but can also be sold in the form of processed product. Jadi bisa dilakukan pengolahan supaya ada nilai tambah yang akan melekat kepada produk itu. In accord with Reza Aunurs tahun 2022, penelitian pada komunitas talas di Jawa Barat ini membuat satu produk olahan yang memiliki potensi, yaitu keripik talas aneka rasa yang diberi merek Cari Talas dan dikemas dalam kemasan pouch ramah lingkungan sehingga diperoleh rasio nilai tambah sebesar 44,29%. Kemudian adalah personal skill and selling skill marketing models. Jadi ini adalah model pemasaran yang digunakan dalam memasarkan produk komunitas talas dan yang sudah saya rangkum berdasarkan rancangan pemasaran yang telah saya dapatkan dari beberapa sumber, dan ini model pemasaran yang tepat untuk dilaksanakan pada komunitas dari talas itu sendiri. Yang pertama adalah order getters. Jadi di sini adalah by raising new prospect and persuading untuk mempengaruhi konsumen to make direct purchases. Jadi dia untuk melakukan pembelian langsung. Dan owner itu usaha tani talas atau keluarganya di sini berperan sebagai salah person yang terjun ke lapangan untuk membawa pelanggan baru. Jadi langsung memasarkannya kepada calon pembeli, tidak perlu lewat perantara. Dan ini akan menguntungkan dari keuntungan yang akan didapatkan oleh Abah Bu Heri dalam proses penjualan komoditas talasnya. And then B2B, business to business, melakukan penjualan dengan menjangkau online offline dan menggunakan komunitas person to person untuk menutup penjualan talas. Jadi ini berkaitan dengan yang selama ini mungkin dilakukan secara offline, bisa melakukannya dengan by promosi via WhatsApp or Facebook, dan juga di marketplace seperti Shopee yang disediakan. Dan yang terakhir adalah selling skill yang same as communication skill. Ini adalah kemampuan komunikasi yang berkaitan dengan interpersonal and customer service skill in a sales position that will develop taro farming going forward. Jadi keterampilan komunikasi ini mempengaruhi dalam posisi penjualan yang akan mengembangkan usaha tani talas ke depannya. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Abah Bu Heri, sehingga ini perlu bantuan dari anak-anaknya maupun cucu-cucunya untuk mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga bisa memasarkan produk dari komunitas talas ini dan bisa diterima oleh konsumennya. Oke, next is reference. Di sini saya mengambil 3 sumber. Yang ketiga itu dari jurnal, and satunya itu dari web. And then this is documentation of activity. The first picture is photo with Abah Bu Heri, and 2 picture
is photo with tarot commodity, and I think enough. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.